Menurut Syekh Ibnu Athaillah, makomat atau tangga-tangga yang harus kita daki menuju Allah itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 puncaknya, yaitu mahabbah. Jadi ini bagi para salik, orang yang berjalan menuju Allah, mari kita daki tangga-tangga ini. Ya, para sufi biasanya punya rumus sendiri-sendiri tentang tangga-tangga ini. Nah, kalau menurut Syekh Ibnu Athaillah, ya tangganya 9 ini puncaknya mahabbah. Diawali dari taubat. Ini kalau yang awal ini biasanya sama, hampir semua pakai taubat. Kemudian dilanjutkan zuhud. Jadi setelah bertobat, berzuhud. Berzuhud itu berarti melatih diri agar tidak jatuh cinta dengan dunia. Kalau sudah bisa zuhud, sabar. Biasanya kan orang zuhud itu kendalanya banyak, ujiannya banyak, godaannya banyak. Maka makom sabar jadi level selanjutnya. Kalau sukses zuhud dan mampu bersabar, ada makom satu level lebih tinggi, yaitu syukur. Jadi rasa terima kasih kita, rasa pujian kita yang sepenuhnya kita persembahkan untuk Allah. Alhamdulillah, ya Allah, aku masih Engkau izinkan untuk meniti jalan menujumu. Melalui taubat, aku kuat zuhud dan mampu bersabar. Nah, kalau sudah nyampe makom syukur, itu kemudian naik ke makom khauf dan roja. Ini 2 makom berturutan. Diawali dari khauf, kita merasa takut, tidak berani sembrono lagi menjalani hidup ini. Kita hati-hati agar tetap fokus perjalanan menuju Allah, tidak melenceng kemana-mana. Wong sudah berjuang sejak tobat, zuhud, sabar, dan kita syukuri, ya kita terus hati-hati. Makanya ada khaufnya, biar tidak sembrono. Tapi juga khaufnya jangan terlalu besar biar tidak putus asa. Di situ ada roja. Kita penuh harapan pada Allah. Semoga Allah mengampuni kita, semoga Allah membimbing kita, semoga Allah nuntun kita, melindungi kita, dan lain sebagainya. Ini namanya roja. Kalau sudah mampu roja dan khauf dan syukur, sabar, zuhud, taubat, ada satu level lebih tinggi, yaitu ridho. Jadi naik satu level di ridho. Ridho itu berarti kelegaan kita untuk menerima apapun situasi yang menimpa diri kita. Ini namanya makom ridho. Kemudian naik satu lagi di atas ridho, yaitu tawakal. Kalau tawakal itu kondisi jiwa kita yang mampu memasrahkan segalanya kepada Allah, itu namanya tawakal. Kalau ridho itu coraknya pasif, dalam tanda petik, kita terima apapun situasi, kondisi, takdir yang diberikan pada Allah. Kalau tawakal ini ada unsur aktifnya. Apapun yang kita jalankan, apapun yang kita lakukan, kita pasrahkan hasilnya pada Allah. Setelah yang terbaik kita jalankan, kita kembalikan semuanya pada Allah. Nah, ini namanya tawakal. Nah, pada akhirnya kalau orang sudah mampu ridho dan mampu tawakal, dia akan sampai pada mahabbah. Jadi munculnya rasa cinta kepada Allah, ya karena sudah
mendekat pada Allah sejak taubat, zuhud, sabar, syukur, khauf, roja, ridho, tawakal, pada akhirnya pasti mahabbah akan lahir. Nah, ini makom yang paling tinggi. Mahabbah itu adalah anugerah dari Allah, di pemberian Allah. Dalam Al-Hikam, Syekh Ibnu Athaillah menyatakan ada sebagian orang yang Allah jadikan berkhidmat kepadanya, dan sebagian lainnya Allah istimewakan dengan mencintainya. Kepada masing-masing golongan, baik golongan ini maupun golongan itu, mendapatkan bantuan dari kemurahan Rabb-Mu. Dan kemurahan Rabb-Mu, Tuhanmu, tidak dapat dihalangi. Jadi memang merupakan ketentuan dari Allah, ada orang itu yang diposisikan oleh Allah di level berkhidmat sepenuhnya pada Allah, level ibadah. Ada juga orang-orang yang diistimewakan oleh Allah untuk sampai di level mahabbah. Ya, dua-duanya baik. Masing-masing golongan ini mendapatkan kemurahan dari Tuhan. Kita ini jadi abid atau asyik, kalau dalam bahasa Arabnya ya. Abid itu orang yang fokus beribadah, mengabdi pada Allah, atau asyik, orang yang sangat mencintainya. Ini dua-duanya adalah dari Allah. Baik, kita lanjutkan. Hakikat yang kedua, mahabbah itu hakikatnya adalah ikhlas. Di kitab Hikam dijelaskan oleh Syekh Ibnu Athaillah, seorang pecinta bukanlah orang yang mengharapkan imbalan dari orang yang dicintainya, atau menuntut sesuatu dari kekasihnya itu. Tetapi sejatinya pecinta adalah orang yang murah hati, memberi pada kekasihnya, bukan malah memperoleh sesuatu darinya. Jadi ini di banyak kesempatan saya jelaskan ya, hakikatnya cinta itu ikhlas. Ikhlas itu berarti orang yang mampu mengendalikan egonya. Jadi ikhlas itu yang tidak berpikir tentang aku, tapi yang dipertimbangkan adalah orang yang dicintai. Saya lanjutkan. Nah, hakikat mahabbah lagi adalah kerinduan, keinginan untuk bertemu, keinginan untuk dekat terus dengan yang dicintai. Maka di kitab Hikam itu ada kalimat, betapa mengecewakan apabila engkau terbebas dari kesibukan namun tidak juga menghadap kepadanya, dan apabila engkau sedang ada sedikit rintangan juga engkau beranjak menuju. Kalau ada orang seperti ini, itu jangan ngaku cinta pada Allah. Jadi cirinya orang cinta itu rindu, ingin ketemu terus, ingin dekat terus. Nah, silahkan teman-teman tanya pada dirinya masing-masing, atau coba teman-teman diuji. Apakah aku pernah tidak rindu sekali pada Allah? Ingin dekat terus. Nah, atau lebih sering lupa. Nah, coba dicari. Sedikit-sedikit pasti ada momen-momen yang teman-teman rindu, karena ini memang sifatnya agak hakiki kepadanya, tapi sering kita tepis, kita singkirkan dengan yang dicintai. Terus hakikat cinta selanjutnya menurut Al-Hikam adalah hadirnya sang kekasih di mana saja.
Ini maksudnya apa? Orang yang mencintai itu ada atau tidak ada yang dia cintai, dia tetap sibuk terus tentang yang dicintai, tentang kekasihnya tadi. Jarak jauh itu. Iya sih, long distance kita hubungannya jarak jauh, tapi kadang-kadang justru dengan jauh itu pikiran kita malah sibuk terus tentang dia yang jauh. Sekarang sedang ngapain ya? Sekarang kesibukannya apa ya? Jadi meskipun mungkin wujudnya tidak ada, tapi pikiran kita sibuk terus tentang kekasih kita. Hadirnya kekasih di mana saja. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ada lagi hakikat mahabbah, yaitu hanya Allah yang tahu. Apakah ke masjid itu tanda-tanda seseorang sudah cinta pada Allah, ke masjid terus-menerus misalnya? Bisa iya, bisa tidak. Hanya Dia yang tahu dan Allah apa yang ada dalam hatinya. Ada kan ke masjid itu ya otomatis saja, mekanis saja, karena dorongan kewajiban. Ada yang ke masjid itu mungkin karena tanggung jawab ini, tanggung jawab itu. Ada yang memang cinta pada Allah. Jadi hanya Allah yang tahu kalau urusan batin. Maka teman-teman diminimalkan untuk menjudge, menghakimi batinnya orang lain. Oke, sekarang kita lanjutkan ke babak selanjutnya tentang menempuh jalan cinta. Kalau tadi hakikatnya, sekarang apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara kita menjadi hamba yang dicintai dan mencintai Allah? Nah, menempuh jalan cinta yang pertama adalah kita harus memposisikan diri sebagai hambanya. Ya, kalau bahasa Arab hamba itu abdun, abdinya. Jadi kadang-kadang ada yang menerjemahkan budaknya. Mungkin meskipun diksinya agak kasar ya, tapi maksudnya sama. Jadi kata Ibnu Athaillah, tidaklah engkau mencintai sesuatu melainkan engkau akan menjadi hambanya. Dan Allah tidak suka apabila engkau menjadi hamba selainnya. Jadi cirinya orang jatuh cinta itu dia menjadi hamba dari yang dicintai. Hidup ini ya longgar ya sempit, biasa saja. Itu memang ketetapannya Allah agar kita tidak tergantung. Biar satu-satunya ketergantungan kita yang pasti ya hanya Allah saja. Nah, terus kalau ini sudah banyak penjelasannya ya sejak minggu yang lalu, yaitu menomorsatukannya. Jadi Allah harus selalu nomor satu, jangan sampai dinomorduakan dalam hal apapun. Siapa yang mengenal al-haq, maka ia akan menyaksikannya pada segala sesuatu. Dan siapa yang fana dengan Allah, maka ia akan hilang dari segala sesuatu. Dan siapa yang mencintai Allah, maka dia akan mengutamakannya dari segala sesuatu. Jadi yuk kita ayo gondelan, ayo pegangan pada Allah saja. Baik, saya lanjutkan. Nah, masih ada waktu sekitar 15-an menit. Kita coba belajar sebentar tentang bagaimana kita berhubungan dengan Allah. Jadi ini semacam bergaul sehari-hari dengan Allah. Cara menyikapinya seperti apa? Nah, ini
saya ambil dari beberapa aspek yang ada dalam kitab Hikam. Ini saya potong-potong. Baik. Yang pertama, belajar berhubungan dengannya. Alam ini, kata Syekh Ibnu Athaillah, lahirnya adalah tipuan, batin adalah pelajaran. Nafsu memandang pada tipuan lahiriahnya, sementara memandang kepada yang tersimpan di dalamnya. Nah, ini bergaul berhubungan dengan Allah berarti apa? Jangan fokus pada lahiriahnya saja. Mari masuk lebih dalam. Kenapa? Yang hakiki ada di dalam, pelajaran yang sejati ada di dalam, di aspek batiniahnya. Sementara yang lahiriah itu ya gambarnya saja, refleksinya saja. Nah, kalau kita hanya melihat yang luar, mungkin kita tertipu, apalagi kalau kita dikendalikan oleh nafsu. Maka dekat dengan Allah itu fokuslah pada batin, jangan tertipu oleh yang lahiriah. Biar kita tidak salah sikap, biar kita tidak tergoda. Kalimatnya, alam ini pada lahirnya adalah tipuan dan batiniahnya adalah pelajaran. Berarti apa? Di balik segala fenomena apapun, ayo kita ambil pelajaran. Ayo kita ambil hikmahnya, kita ambil hakikatnya. Jangan hanya melihat tampilan luarnya. Ini kalau tidak salah dulu saya jelaskan panjang lebar untuk tidak tertipu lahiriahnya ini ketika kita membahas cinta mahabbah di Maulana Rumi, Jalaluddin Rumi. Nah, jadi yang pertama ini berarti kalau ingin dekat terus dengan Allah, jangan terjebak pada lahiriah. Yang kedua, memberi anugerah berarti dia memperlihatkan belas kasihnya kepadamu. Apabila dia menahan pemberian untukmu, berarti dia memperlihatkan kekuasaannya kepadamu. Dan pada semua kondisi itu, dia memperkenalkan diri kepadamu, serta menghadapimu dengan kelembutannya. Jadi hidup ini kan isinya dua, anugerah dan upaya atau perjuangan. Kalau Allah memberi kita anugerah, berarti kita mendapat banyak fasilitas-fasilitas, banyak pemberian-pemberian dari Allah. Kita sadarilah itu sebagai kasih sayangnya Allah pada kita. Tapi Pak, hidup saya ini kok berat ya Pak, saya masih harus banyak berjuang untuk mencapai target-target kita. Kita membacanya, oh ini adalah kekuasaannya Allah. Jadi hidup kita ini sebenarnya isinya dua, kasih sayangnya Allah atau kekuasaannya Allah. Pak, ini pandemi kok tidak selesai-selesai Pak, oh itu berarti kekuasaannya Allah. Pak, saya senang sekarang kalau kuliah itu tidak capek, online saja, duduk saja di rumah bisa kuliah, alhamdulillah, itu kasih sayangnya Allah. Jadi kalau bahasa hari ini kan ada disrupsi, ada abundance, ada keruwetan, ada kelimpahan. Ini kalau bahasa tasawuf ini antara kasih sayangnya Allah dan kekuasaannya Allah. Jadi ini dialektika hidup. Pada semua kondisi itu sebenarnya Allah memperkenalkan diri kepadamu. Jadi kata Syekh Ibnu Athaillah, ya mengalami apapun, keruwetan atau kelimpahan, ini
arahnya sama. Ayo kita sadari hadirnya Allah. Ayo kita luruskan perjalanan kita ilaihi roji'un, menuju Allah. Jadi itu bagian dari sapaan-sapaan Allah pada kita. Jadi kalau pakai rumusnya Ibnu Athaillah ini kan, kita ngalami apa saja tinggal kita klarifikasi. Oh, ini kasih sayangnya Allah. Oh, kalau ini kekuasaannya Allah. Kalau ini kekuasaannya lagi. Oh, kalau itu kasih sayangnya Allah. Jadi tidak ada momen, tidak ada peristiwa yang lepas dari hadirnya Allah. Nah, ini rumus kedua dalam kita berhubungan dengan Allah. Apapun yang terjadi ya Allah hadir.